Working condition atau kondisi kerja dapat diartikan sebagai serangkaian kondisi atau keadaan lingkungan kerja dari suatu perusahaan yang menjadi tempat bekerja dari para karyawan yang bekerja di dalam lingkungan tersebut. Kondisi kerja sangat mempengaruhi kinerja para karyawan dalam bekerja. Kondisi kerja yang kondusif sangat membantu karyawan dalam meningkatkan produktivitas. Lingkungan kerja yang harmonis dipengaruhi faktor-faktor seperti kondisi psikologis, kondisi fisik dari masing-masing karyawan harus menjadi perhatian dalam menciptakan kondisi kerja yang kondusif. Untuk mendapatkan kondisi kerja yang baik, nyaman dan mendukung pekerja supaya menjalankan aktivitasnya dengan baik, maka meliputi segala sesuatu yang ada di lingkungan karyawan yang dapat mempengaruhi kinerja, serta keselamatan dan keamanan kerja, temperatur, kelambanan, ventilasi, penerangan, kebersihan, dan lain-lain. Menurut Stewart and Stewart, kondisi kerja adalah working condition, serangkaian kondisi atau keadaan lingkungan kerja dari suatu perusahaan yang menjadi tempat bekerja dari para karyawan yang bekerja di dalam lingkungan tersebut. Yang dimaksud di sini adalah kondisi kerja yang baik, yaitu nyaman dan mendukung pekerja untuk dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik, meliputi segala sesuatu yang ada di lingkungan karyawan yang dapat mempengaruhi kinerja, serta keselamatan dan keamanan kerja. Temperatur, kelembapan, ventilasi, penerangan, dan kebersihan yang lain-lain. Menurut Newstorm, bahwa kondisi kerja berhubungan dengan penjadwalan dari pekerjaan dalam waktu sehari atau malam selama orang-orang bekerja. Oleh sebab itu, kondisi kerja yang terdiri dari faktor-faktor seperti kondisi fisik, kondisi psikologis, dan kondisi sementara dari lingkungan kerja harus diperhatikan agar para pekerja dapat merasa nyaman dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi kerja. Berikut ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya kondisi kerja dikaitkan dengan kemampuan manusia atau pegawai. Di antaranya, menurut Anwar Prabu Mangkunegara, faktor yang mempengaruhi pembentukan perilaku yang berhubungan dengan kondisi kerja dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu kondisi kerja yang menyangkut kondisi fisik kerja, kondisi psikologis kerja, kondisi temporer kerja. Kalau menurut Agus Ahyari, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kerja adalah kegiatan dalam pengaturan kerja yang mencakup pengendalian suara bising, pengaturan penerangan tempat kerja, pengaturan suhu udara, pelayanan kebutuhan karyawan, pengaturan penggunaan warna, pemeliharaan kebersihan di tempat kerja, dan penyediaan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh karyawan. Kondisi fisik dari lingkungan kerja di sekitar karyawan sangat perlu diperhatikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menjamin agar karyawan dapat melaksanakan tugas tanpa mengalami gangguan. Untuk memperhatikan kondisi fisik dari lingkungan kerja, karyawan harus berusaha menciptakan kondisi lingkungan kerja yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para karyawan sebagai pelaksanaan kerja pada tempat kerja tersebut. Oleh karena itu, maka terdapat faktor-faktor yang meliputi lingkungan kerja. Di antaranya yang pertama yaitu illumination. Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi para karyawan guna mendapatkan keselamatan dan kelancaran kerja. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan adanya penerangan atau cahaya yang terang tetapi tidak menyilaukan. Cahaya yang kurang jelas akan menyebabkan pekerjaan menjadi terlambat, banyak mengalami kesalahan, dan pada akhirnya menyebabkan kurang efisien dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga tujuan organisasi sulit untuk dicapai. Cahaya dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, cahaya yang berasal dari sinar matahari, dan yang kedua adalah cahaya yang berasal dari lampu buatan. Dengan penerangan tersebut, para karyawan dapat bekerja dengan cermat dan teliti sehingga hasil kerjanya mempunyai kualitas yang memuaskan. Cahaya yang kurang jelas akan mengakibatkan penglihatan kurang jelas sehingga dapat mengalami banyak kesalahan dalam karyawan melaksanakan pekerjaannya. Faktor yang kedua yaitu temperatur. Bekerja pada suhu yang panas atau dingin dapat menimbulkan penurunan kinerja. Secara umum, kondisi yang panas dan lembab cenderung meningkatkan penggunaan tenaga fisik yang lebih berat, sehingga pekerja akan merasa sangat letih dan kinerjanya akan menurun. Tiap anggota tubuh manusia mempunyai temperatur yang berbeda. Tubuh manusia selalu berusaha untuk mempertahankan keadaan normal. Dengan sistem tubuh yang sempurna, maka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di luar tubuh. Faktor yang ketiga yaitu noise atau kebisingan. Bising dapat didefinisikan sebagai bunyi yang tidak disukai, suara yang mengganggu, atau bunyi yang menjengkelkan. Kebisingan di tempat kerja adalah salah satu polusi yang membuat para pakar mengatasi kebisingan, yaitu bunyi yang tidak ingin didengar oleh telinga karena
karena dalam jangka panjang bunyi tersebut dapat mengganggu ketenangan bekerja, merusak pendengaran, dan menimbulkan kesalahan komunikasi. Karena pekerjaan membutuhkan konsentrasi, maka suara bising hendaknya dihindarkan agar pelaksanaan pekerja dapat dilakukan dengan efisien, sehingga produktivitas kerja meningkat. Kondisi psikologis dari lingkungan kerja. Rancangan fisik dan desain dari pekerjaan, sejumlah ruangan kerja yang tersedia, dan jenis-jenis dari perlengkapan dapat mempengaruhi perilaku pekerja dalam menciptakan macam-macam kondisi psikologi. Kondisi psikologi lingkungan dapat mempengaruhi prestasi kerja, di antaranya perasaan privasi, status yang terkait dengan jumlah atau lokasi kerja, dan besarnya kendali atas lingkungan kerja. Kondisi psikologis dari lingkungan kerja dapat mempengaruhi kinerja yang meliputi perasaan yang bersifat pribadi atau kelompok. Status dihubungkan dengan jumlah lokasi ruang kerja dan sejumlah pengawasan atau lingkungan kerja. Ketika perusahaan mampu memberikan fasilitas tersebut, perusahaan mampu menciptakan kondisi kerja yang kondusif dan kinerja karyawan akan menyebabkan optimal produktivitas perusahaan. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kondisi psikologis. Yang pertama, feeling of privacy. Privasi dari pekerja dapat dirasakan dari desain ruang kerja. Ada ruang kerja yang didesain untuk seseorang pekerja, ada pula yang didesain untuk beberapa orang sehingga penyelia untuk mengawasi interaksi antar karyawan. Yang kedua, sense of status and importance. Para karyawan tingkat bawah senang dengan desain ruang yang terbuka karena memberi kesempatan kepada karyawan untuk berkomunikasi secara informal. Sebaliknya, para manajer merasa tidak puas dengan desain ruang yang terbuka karena banyak gangguan suara dan privasi yang dimiliki terbatas. Selanjutnya, yang ketiga, kondisi sementara dari lingkungan kerja. Kondisi temporal struktur waktu hari bekerja. Beberapa dari jadwal kerja yang lebih fleksibel telah dikembangkan dalam upaya memberi pekerja rasa kontrol yang lebih besar atas perencanaan dan waktu hari kerja. Kondisi sementara meliputi struktur waktu pada hari kerja. Mayoritas dari pekerja bekerja dengan jadwal 5-9 jam, di mana pekerja akan diberi waktu 1 jam untuk istirahat dan makan siang. Faktor yang keempat adalah motion, yaitu kondisi gerakan secara umum adalah getaran. Getaran-getaran dapat menyebabkan pengaruh yang buruk bagi kinerja, terutama untuk aktivitas yang melibatkan penggunaan mata dan gerakan tangan secara terus-menerus. Getaran mekanis di tempat kerja merupakan getaran yang ditimbulkan oleh alat mekanis yang sebagian dari getaran ini sampai ke tubuh karyawan dan dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Getaran mekanis sangat mengganggu tubuh karena ketidakteraturannya, baik tidak teratur dalam intensitas maupun frekuensinya. Gangguan terbesar terhadap suatu alat dalam tubuh terdapat apabila frekuensi alam ini beresonansi dengan frekuensi dari getaran mekanis. Secara umum, getaran mekanis dapat mengganggu tubuh dalam hal konsentrasi kerja, datangnya kelelahan, timbulnya beberapa penyakit, di antaranya karena gangguan terhadap mata, syaraf, peredaran darah, otot, tulang, dan lain-lain. Yang kelima adalah pollution. Pencemaran ini dapat disebabkan karena tingkat pemakaian bahan-bahan kimia di tempat kerja dan keanekaragaman zat yang dipakai pada berbagai bagian yang ada di tempat kerja dan pekerjaan yang menghasilkan perabot atau perkakas. Bahan baku bangunan yang digunakan di beberapa kantor dapat dipastikan mengandung bahan kimia yang beracun. Situasi tersebut akan sangat berbahaya jika di tempat tersebut tidak terdapat ventilasi yang memadai. Yang keenam ada aesthetic factors. Faktor keindahan ini meliputi bau-bauan, warna, dan musik. Bau-bauan di tempat kerja. Adanya bau-bauan di sekitar tempat kerja dapat dianggap sebagai pencemaran karena dapat mengganggu konsentrasi pekerja, dan bau-bauan yang terjadi terus-menerus dapat mempengaruhi kepekaan penciuman. Contoh, pemakaian AC yang tepat merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menghilangkan bau-bauan yang mengganggu di sekitar tempat kerja. Yang kedua, tata warna di tempat kerja. Menata warna di tempat kerja perlu dipelajari dan direncanakan dengan sebaik-baiknya. Pada kenyataannya, tata warna tidak dapat dipisahkan
dengan penataan dekorasi. Hal ini dapat dimaklumi karena warna mempunyai pengaruh besar terhadap perasaan. Sifat dan pengaruh warna kadang-kadang menimbulkan rasa senang, sedih, dan lain-lain, karena dalam sifat warna dapat merangsang perasaan manusia.